Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban tugas. Ayo kita diskusikan halaman 14, kelas 8 bab 7 semester 2. Yaitu mengenai apakah yang terjadi jika kapal diletakkan miring, apakah kapal dapat terapung. Ayo kita bahas bersama mengenai jawabannya di sesi kali ini. Apakah yang terjadi jika kapal diletakkan miring? Apakah kapal dapat terapung? Jelaskan mengapa demikian. Bagian untuk menjawab soal seperti ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dan ketahui secara bersama-sama. Oke, pertama adalah berkaitan dengan posisi kapal yang dimaksud, yaitu apakah posisinya miring sebagian atau posisinya miring seluruhnya. Kedua adalah berkaitan dengan hukum Archimedes yang nantinya akan menjelaskan juga kenapa kapal bisa terapung dan kenapa kapal bisa tenggelam. Di kesempatan kali ini kita coba bahas lebih lengkap mengenai masalah ini. Simak terus Gen. Untuk permulaan, supaya pemahaman kita utuh tentang masalah kapal ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kenapa kapal bisa tidak tenggelam. Baik Gen, prinsip dasar sebuah benda bisa mengapung pada permukaan air adalah benda tersebut memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air. Lalu berapakah massa jenis air dan besi? Perhatikan, massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan massa jenis besi adalah berkisar 7000-an kg per meter kubik. Berarti massa jenis besi lebih besar daripada air. Lalu mengapa bisa mengapung? Oke Gen, bila kita memasukkan besi utuh, memang besi tersebut akan tenggelam. Ya contohnya misalnya kita menaruh jarum di permukaan air, maka akan tenggelam jarum tersebut. Namun apabila kita menggabungkan sebuah besi dengan udara, akan berbeda ceritanya. Maksudnya menggabungkan di sini adalah memberikan rongga pada besi tersebut. Contohnya adalah sebuah tong kosong, di mana ada udara di dalamnya. Tentu tong tersebut akan mengapung. Mengapa demikian? Ya karena massa jenis udara jauh lebih kecil dibandingkan dengan air dan besi, yaitu hanya berkisar 1,2 kg per meter kubik. Jadi bila massa jenis besi dan udara digabungkan, ya akan menghasilkan massa jenis yang lebih kecil daripada air. Sehingga tadi contohnya tong kosong yang akan dapat kita temui mengapung. Cerita tersebut sama dengan kapal. Nah, pada kapal terdapat banyak rongga udara di dalamnya. Selain itu, memperlebar permukaan yang menyentuh air juga mempengaruhi daya apung kapal. Karena permukaan yang lebih lebar akan menekan air lebih lebar dan membuat air memberikan gaya angkat yang lebih besar. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan memasukkan gelas dan mangkok ke atas permukaan air. Maka bagian yang tenggelam pada gelas akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan mangkok yang memiliki permukaan yang lebih besar dibandingkan gelas. Jadi kesimpulannya, kenapa kapal laut tidak tenggelam adalah karena ya desain struktur kapal yang dibuat sedemikian unik. Dengan desain kapal dibuat seperti cekungan mangkuk yang memiliki ruang udara di tengahnya. Sehingga kapal memiliki volume yang besar. Karena volume yang besar ini, kapal memiliki gaya apung yang besar pula. Di mana berat gaya apung ini lebih besar daripada berat seluruh besi yang menempel pada kapal. Hal inilah yang membuat kapal dapat terapung dan tidak tenggelam di tengah lautan. Oke Gen, kita lanjut ya. Kita kembali ke topik utama, yaitu apakah yang terjadi jika kapal diletakkan miring? Apakah kapal dapat terapung? Seperti yang telah disebutkan di awal tadi, ini tergantung dua kondisi. Apakah posisi kapal miring sebagian atau posisi kapal miring seluruhnya. Sehingga alternatif jawaban nantinya bisa ada dua Gen. Nah, pertama kita bahas dulu yang posisi kapal miring sebagian. Untuk membahas posisi kapal miring sebagian, apakah tenggelam atau terapung, maka langkah baiknya kalian terlebih dahulu perhatikan dua video berikut ini Gen. Video satu ini memperlihatkan kapal yang pertama kali diluncurkan dari daratan. Meskipun kapal berada di posisi miring, dalam hal ini miring sebagian, kapal bisa kembali ke posisi tegak.
Sebab tadi karena adanya gaya apung atau gaya dorong ke atas terhadap kapal dan karena struktur lambung kapal yang didesain sedemikian uniknya sehingga bisa mencapai titik keseimbangan. Nah, begitu pula dengan video kedua ini menunjukkan kapal yang terombang-ambing di tengah lautan karena ombak besar ya. Nah, meskipun posisi kapal miring kanan dan miring kiri, kapal bisa mempertahankan posisinya untuk tidak tenggelam karena adanya gaya apung tadi dan selama rongga udara yang ada di dalam lambung kapal tidak terisi oleh air. Oleh karena itu ada alasan mengapa kapal bisa tenggelam adalah karena masuknya air ke dalam lambung kapal. Coba ingat, pasti kamu tahu semua ya tentang kapal Titanic yang tenggelam karena menabrak gunung es. Tabrakan gunung es melubangi lambung kapal Titanic, membuat air masuk ke dalam kapal dan membuat massa jenis kapal bertambah. Nah, air terus masuk dan memenuhi lambung kapal. Nah, menghilangkan ruang udara dalam kapal sehingga massa jenis kapal yang awalnya ringan karena diisi udara dan air malah menjadi lebih berat. Dan tentunya ini akan menyebabkan saat itu kapal Titanic tenggelam ya. Jadi kesimpulannya untuk alternatif jawaban pertama ini adalah kapal yang di dalam keadaan posisi miring sebagian dapat tidak tenggelam sebab dapat kembali ke posisi tegak. Hal ini karena adanya titik keseimbangan terhadap gaya apung oleh kapal. Kita lanjut. Kedua, kita bahas mengenai posisi kapal miring keseluruhan. Ini kita jawab dulu ya, Gen. Baru kita kaitkan dengan hukum Archimedes nantinya. Bila kapal diletakkan miring, yang akan terjadi adalah kapal akan tenggelam, tidak dapat terapung. Alasannya adalah karena saat kapal diletakkan miring, air akan memasuki bagian dalam kapal, memasuki rongga-rongga dalam kapal, sehingga massa kapal bertambah. Saat massa bertambah, gaya angkat atau gaya apung yang dialami kapal menjadi lebih kecil daripada massa kapal, sehingga menyebabkan kapal tenggelam. Coba kita bahas lebih lanjut ya, Gen. Perhatikan penjelasan berikut. Hukum Archimedes berbunyi, bila suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya di dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi bila benda diletakkan di atas air, sebenarnya ada gaya angkat ke atas yang dialami oleh benda. Nah, saat benda dimasukkan dalam zat cair, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Sebab suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat dan gaya apung. Perhatikan dua ini ya, Gen. Besarnya gaya berat yang disimbolkan dengan W dan gaya apung yang disimbolkan dengan FA. Nah, benda terapung itu jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Perhatikan ya. Kemudian benda tenggelam itu jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Dan benda melayang jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Nah, gaya apung maksimum ini yang dimaksud adalah gaya apung jika seluruh benda berada di bawah permukaan zat cair ya. Ini kalian bisa belajari tentang mekanisme kapal selam ya. Kalian nanti bisa pahami juga. Oke. Jadi kita perjelas lagi jawaban tadi terhadap posisi kapal miring seluruhnya, bahwa kapal laut walaupun terbuat dari kayu atau besi yang massa jenisnya lebih besar daripada air, tetap dapat terapung karena badan kapal dibuat berongga besar, sehingga kapal dapat memindahkan air dengan volume yang lebih besar. Tetapi ya bila diletakkan miring, air pasti akan masuk ke dalam badan kapal sehingga kapal bertambah berat. Nah, akibatnya kapal akan tenggelam karena berat kapal tadi lebih besar dari gaya angkatnya, di mana W ternyata lebih besar daripada FA. Berarti ini kan yang digambar tengah ini ya, yang benda tenggelam. Semakin miring, air akan masuk lebih banyak sehingga kapal sama sekali tidak mungkin terapung. Ini untuk perjelas jawaban yang alternatif kedua, Gen. Jadi kesimpulannya kita punya 2 alternatif jawaban. Nah, alternatif jawaban pertama, kapal yang diletakkan dalam keadaan posisi miring sebagian dapat tidak tenggelam sebab dapat kembali ke posisi tegak. Hal ini karena adanya titik keseimbangan terhadap gaya apung oleh kapal. Nah, alternatif jawaban kedua, bila kapal diletakkan miring seluruhnya, maka kapal akan tenggelam, tidak dapat terapung. Hal ini karena saat kapal diletakkan miring seluruhnya, air akan memasuki bagian rongga kapal, sehingga massa kapal bertambah.
Saat massa bertambah, gaya angkat yang dialami kapal akan menjadi lebih kecil daripada massa kapal tersebut, sehingga dapat menyebabkan kapal tenggelam. Baik Sobat Gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban tugas Ayo Kita Diskusikan halaman 14, kelas 8 bab 7 semester 2, yaitu mengenai apakah yang terjadi jika kapal diletakkan miring. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.